Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan ujian praktik AAJ. Perkenalkan, nama saya Dapat Petasari dengan NIM J0404231013. Perkenalkan, saya Jasisan Sumarlan dengan NIM J0404231156. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Munawar dengan NIM J04231072. Nama saya Muhammad Zainal Ilham dengan NIM J0404231088. Nama saya Gilang Ramadan dengan NIM J0404231017. Nama saya Ilham Bonardo Marbaum dengan NIM J0404231063. DNS server merupakan sistem yang bertugas untuk mengubah nama domain menjadi alamat IP. Pertama-tama, kita memasukkan perintah sudo vi /etc/netplan/50 /cloud /init.yml. Lalu di sini kita masukkan IP-nya sesuai yang kita mau. Pertama, di address kita tambahkan IP versi 4 yaitu 192.168.43.25/24. Yang kedua, kita memasukkan gateway 4-nya yaitu 192.168.43.1. Di name server address-nya kita masukkan kembali IP versi 4-nya 192.168.43/254. Dalam konteks pembuatan layanan jaringan, salah satu langkah yang penting adalah konfigurasi DNS server. Jadi kita akan melakukan konfigurasi di DNS server yaitu dengan memasukkan cd/etc/bin, lalu kita ketikkan ls. Nanti akan keluar seperti gambar berikut. Lalu proses konfigurasi dilakukan dalam direktori bin 9, di mana file db disalin dan dimodifikasi menjadi db-tech2.org. Kita masukkan sudo cp db.127 db.192, lalu sudo cp db lokal db-tech2.org, lalu kita masukkan sudo vi db-tech2.org. Setelah itu kita masukkan sudo vi db192. Nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Dimasukkan sesuai modul yang ada di laporan praktikum. Dengan demikian, konfigurasi DNS server memungkinkan pengguna nama domain dalam mengakses layanan jaringan, meningkatkan kemudahan dan keterpahaman dalam interaksi dengan sistem. Baik, jadi setelah konfigurasi DNS setelah selesai dilakukan, maka selanjutnya kita berlanjut kepada konfigurasi HTTP dan HTTPS. Sebenarnya konfigurasi ini adalah untuk menampilkan data yang ingin kita tampilkan pada website. Sini kita melakukan konfigurasi pada 6.conf.local dan menyesuaikan dengan nama web yang akan dipakai. Kemudian setelah kita mengetikkan sudo vi 6.conf.local, maka selanjutnya kita konfigurasi dari db yang telah kita tentukan. Di sini kita menggunakan db.tech2.org. Nah, di dalamnya kita melakukan konfigurasi berupa penyesuaian seperti nama web di sini seperti www.mysql dan dimasukkan dengan IP yang kita gunakan.
Baik, untuk konfigurasi selanjutnya itu pertama kita CD ke etc Apache 2, di mana di sini kita ingin melakukan cat ports.conf, yang dimana di sini kita bisa lihat listen dari IP yang kita gunakan dan listen 443. Kemudian kita juga merubah direktori menuju ini, kemudian menuju sites available. Nah, di dalam sites available ini terdapat beberapa file yang dimana salah satunya akan kita konfigurasikan, itu baik. Untuk konfigurasi selanjutnya kita akan menuju direktori dari etc Apache 2, kemudian menuju sites available. Nah, kemudian setelah kita site enable, kemudian kita membuka file sudo vi mysql tech2.org.com, yang dimana di sini kita melakukan konfigurasi berupa webmaster, server admin, server name, server alias, dokumen root sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini juga kita mendeklarasikan IP dari yang kita gunakan, yaitu 43.254 beserta domain yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian setelah itu kita lakukan sudo vi untuk PostgreSQL yang sebelumnya tadi yaitu MySQL. Nah, di sini kita konfigurasikan sama, akan tetapi namanya berbeda. Di sini kita menggunakan Postgre. Kemudian setelah itu kita coba buka sudo vi index.php, yang dimana di sini di dalamnya terdapat file PHP yang akan memunculkan data dari database, baik itu MySQL maupun PostgreSQL. Apabila telah selesai, maka kemudian kita keluar /2 wiki. Nah, kemudian setelah kita membuka file PHP, kita juga membuka file di PostgreSQL yang berupa file PHP. Nah, pastikan di sini kita telah menyesuaikan port, database, user maupun password dari PostgreSQL kita. Kemudian masuk ke dalam sudo vi etc /mysql/conf.d/mysql-div untuk mengubah suatu bind address menjadi 0.0.0.0. Pada kali ini kita sudah membuat suatu database sebelumnya. Nah, sekarang tinggal masuk ke dalam database tersebut dengan root dan IP localhost. Nah, jika ingin membuat database lagi, maka jalankan program tersebut, yaitu alter user, root, IP,
terus identified by Nah, di sini sudah terbuat suatu database. Jika ingin melihat suatu database, tinggal ketik show databases. Nah, terus gunakan database yang sudah dibuat, yaitu dengan mengetik use diploma DB. Jika sudah masuk ke diploma DB, maka lanjut buat suatu user dengan nama kelompok, lalu dengan password take home, seperti soal yang terlampir di kelas ipb.ac.id. Nah, jika ingin melihat user, maka jalankan satu konfigurasi, yaitu select bintang from user. Terdapat suatu user yaitu nama tag itu di sini sudah dibuat ya. Nah, sekarang memindahkan suatu file yang sudah di-download di ipb.class.id yang bernama dummy mysql.sql. Nah, dengan cara memindahkannya yaitu tinggal mysql menu root min p diploma db tanda kurang dari dummy mysql.sql. Nah, sekarang sudah terpindahkan. Nah, kemudian masuk lagi ke MySQL, lalu berikan hak akses dengan cara grant all privilege. Kemudian sekarang masuk ke SQL dengan user tag 2 dan database diploma DB dan password tag 4. Kemudian buat suatu database dengan menjalankan konfigurasi create database. Kemudian konekkan ke diploma DB dan buat suatu user di diploma DB dengan nama user tag 2. Kemudian berikan hak akses dengan menjalankan grant all privileges. Kemudian sama dengan MySQL,
kita memindahkan PSQL yang sudah di-download di kelas ipb.ac.id ke dalam file database Diploma DB. Selanjutnya untuk dalam request proxy kita masukkan dalam directory cd split. Selanjutnya kita ketik sudo p.conf untuk masuk ke dalam directory file tersebut. Di sini ada penggapan dulu dengan nama kelompok text2.org, kemudian ada pgweb text2.org dengan penggapan 1, selanjutnya ada mysql text2 pada penggapan 22. Itu sudah, kita ketik exit, setelah keluar dari directory dengan mengetik cd, kemudian ketik perintah etc database2, kemudian sudah vi ports.conf. Lalu di sini ada IP address-nya dengan IP 192.8.3.2.4. Dan kemudian ini adalah hasil dari Untuk bagian NFS, sebelum mengatur konfigurasi di atas, pastikan bahwa NFS kernel server telah terinstall. Jika belum, dapat menggunakan perintah sudo apt install NFS kernel server. Setelah itu, untuk memulai server NFS terlebih dahulu dengan perintah sudo systemctl start NFS server, kemudian melakukan konfigurasi seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan layar di atas dan dilakukan pada direktori etc export dengan menggunakan perintah sudo vi etc export. Penjelasan konfigurasi adalah